Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Sebuah periodisasi yang kita lalui hari ini karena masa lalu, dan masa depan karena hari ini. Maka nggak heran kalau sekarang muncul desakan mundur untuk menteri-menteri Nasdem. Karena sepertinya lebih nyaman bersatu dengan para oposisi ya, kayaknya Nasdem ini. Maka kemudian sekali lagi sangat masuk akal kalau desakan agar jatah menteri diberikan ke partai koalisi yang lain yang jelas-jelas masih setia. Rohmi ajukan pengunduran diri Ketua Nasdem NTB. Kalau sebelumnya beredar rumor kalau DPW Partai Nasdem NTB, Haji Siti Rohni Jalilah, diganti posisinya oleh Fauzan Khalid, yang kemudian ditepis pihak DPW Nasdem NTB. Maka kini kembali mencuat rumor kalau Haji Siti Rohmi Jalilah telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem NTB. Salah satu sumber internal di Partai Nasdem menyebutkan bahwa Siti Rohani secara lisan sudah pernah meminta permohonan mundur dari jabatan Ketua DPW Partai Nasdem NTB. Hanya saja pihak DPP Partai Nasdem tak lantas mengiyakan keinginan Siti Rohmi tersebut. Apa yang jadi permintaan itu? Rohmi mundur dari jabatan Ketua DPW Partai Nasdem NTB tidak lantas diiyakan DPP, kata salah satu sumber itu kepada Radar Lombok Senin kemarin 24 Oktober. Menurutnya keinginan Rohmi mundur dari jabatan Ketua DPW Partai Nasdem NTB, maka sangat mungkin Wakil Gubernur NTB itu sudah menyampaikan surat permohonan secara tertulis ke DPP untuk mundur. Bisa jadi surat permohonan tertulis untuk mundur sudah disampaikan ke DPP, duganya. Kalau benar Siti Rohmi mundur dari jabatan Ketua DPW Partai Nasdem NTB, lantas siapa yang menggantikannya? Kembali dia menyampaikan, ada dua nama yang belakangan menguat di internal dan berpeluang menggantikan Siti Rohmi, yakni Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid dan mantan Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh. Dua nama ini menguat dan paling berpeluang, jelasnya. Sementara itu, pengamat politik UIN Mataram, Dr. Agus menilai, munculnya rumor Siti Rohmi mundur dari jabatan Ketua DPW Partai Nasdem NTB dinilai tidak terlepas dari adanya instruksi TGBM Zainul Majdi agar semua kader NWDI bergabung dan memperkuat Partai Perindo. Saya kira ini tidak terlepas dari instruksi TGB, terang mantan komisioner KPU Provinsi NTB tersebut. Jikapun ada dua nama menguat dan berpeluang menggantikan Siti Rohmi, seperti mantan Wali Kota Mataram Ahyar Abduh dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, maka dia melihat itu hal yang wajar. Pasalnya Ahyar Abdul dinilai punya kedekatan personal dengan Surya Paloh saat keduanya masih sebagai kader Partai Golkar. Namun begitu, Fauzan Khalid juga dinilai punya kans cukup kuat untuk bisa menarik simpati Surya Paloh. Keduanya sama-sama berpeluang menggantikan Ibu Rohmi, tandasnya. Namun begitu, jika pun nama Fauzan Khalid lebih kencang diisukan untuk menggantikan Siti Rohmi, menurutnya itu sangat terbuka kemungkinan sebagai langkah awal untuk memformulasikan koalisi Partai Nasdem, Perindo dan Partai Demokrat dan mengusung kandidat calon gubernur, calon bupati Lombok Barat dan calon bupati Lombok Timur. Asumsi kedekatan Fauzan Khalid dan TGB menjadi kunci dalam koalisi tiga parpol tersebut. Disampaikan TGH, Mahali Fikri boleh jadi disiapkan untuk Pilkada Lombok Barat dan Siti Rohmi telah tetap disandingkan dengan Dr. Zul Pilkada NTB, sedangkan di pusat Partai Nasdem sudah mencalonkan Anies Baswedan di Pilpres dengan harapan memperoleh dukungan PKS dan Partai Demokrat. Artinya jika Anies berpasangan dengan AHY, maka ini akan mempermudah koalisi sampai di tingkat kabupaten dan kota di NTB pungkasnya.